Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, tahukah kalian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya memperhatikan bagaimana kedudukan Allah dalam hatinya. Sesungguhnya Allah menempatkan hambanya sebagaimana hambanya mendudukan Allah di dalam hatinya. Dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Bisir, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepada seseorang yang bertanya kepadanya, "Wahai Rasulullah, tuntunan dan syariat dalam Islam telah banyak diturunkan dan saya merasa berat. Karena itu, kabarkanlah kepada saya suatu amalan yang ringkas tetapi dapat mencukupkan amal ibadahku." Rasulullah SAW pun menjawab, hendaknya engkau selalu berzikir kepada Allah. Hal itu tidak berarti meninggalkan amalan-amalan yang wajib serta membuat diri tak terdorong untuk mengerjakan amalan sunnah. Sebab pelaksanaan ibadah merupakan wujud bukti rasa takut dan harap seorang hamba kepada Rabb-Nya. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala berkali-kali lipat bagi mereka yang sholat berjamaah alih sholat sendirian. Artinya, amalan itulah yang lebih disukainya. Tatkala azan berkumandang, apakah hati dan pikiran seorang muslim otomatis terpaut untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bila jawabannya iya, maka dia akan bergegas menuju masjid, bukan hanya sholat sendirian. Sebab berjamaah merupakan hal yang lebih disenangi oleh Sang Pencipta. Orang yang selalu mengingat Allah juga berhati-hati supaya terhindar dari perbuatan maksiat. Kalaupun melakukan hal itu, dia segera terpanggil untuk bertaubat dan memohon ampunan kepadanya. Sebaliknya, orang yang jauh dari mengingat Allah akan mudah lalai. Dia menganggap ringan perbuatan dosanya sehingga alih-alih menyesal, justru pada waktu berikutnya dilakukan lagi. Taraf paling parah dari orang yang melupakan Rabb-Nya adalah istidraj. Hal itu ditandai dengan melimpahnya kenikmatan, tetapi membuat si pelaku jauh dari rahmat ilahi. Medium istidraj bisa macam-macam, sebut saja harta, pangkat, jabatan, popularitas, atau tubuh dan wajah yang rupawan. Namun, segala hal tersebut itu pada hakikatnya bersifat fana. Semua akan kembali kepada Sang Pencipta. Hanya amal dan perbuatan yang menjadi bekal di akhir nanti. Al-Khabir yang mengetahui mata-mata yang khianat dan juga perkara-kara yang disembunyikan di dalam dada. Dan dia maha mengetahui terhadap jiwa yang memiliki dada. Ketika menafsirkan nama Allah Al-Kabir pada surat Al-An'am ayat 18, Syekh Abdurrahman As-Sadi rahimahullah berkata, ia adalah yang menyingkap pengetahuan terhadap hal-hal yang bersikap rahasia, apa-apa yang ada dalam hati dan perkara-perkara yang tersembunyi. Imam Ibnu Jarir rahimahullah berkata dalam kitab Tasfir beliau, Al-Khabir adalah yang mengetahui maslahat dan mafsadat segala sesuatu, tidak tersembunyi darinya akibat dari segala urusan. Menetapkan suatu nama sebagai nama Allah Ta'ala, para ulama mensyaratkan adanya penyebutan nama tersebut dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih. Karena perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah Ta'ala seperti ini bersifat tauqifiyah atau baku dari pembuat syariat, maka manusia sama sekali tidak memiliki peran untuk berijtihad. Para ulama telah membuat kaidah bahwa pada setiap nama Allah yang menunjukkan sifat muta'adi atau yang berkaitan dengan sesuatu yang ada atau berwujud memiliki 3 kandungan. Dan nama Allah Al-Khabir termasuk nama yang menunjukkan sifat muta'adi sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 3 hal yang terkandung di dalamnya. Pertama, penetapan Al-Khabir sebagai salah satu Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang indah. 2. Penetapan Al-Kibra sebagai sifat bagi Allah, yaitu mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Ketiga, konsekuensi dari nama Allah Al-Khabir. Ini adalah Allah mengetahui segala sesuatu, baik itu yang tampak maupun yang tersembunyi.
Allah mengetahui segala perbuatan makhluk dan segala yang terbersit dalam lubuk hati mereka. Dan tidak ada sesuatu pun baik di langit ataupun di bumi yang tersembunyi serta luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, ketika seorang muslim telah mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu Al-Khabir dan memahami maknanya dengan benar, maka ini akan memberikan efek positif dalam ibadahnya. Di antara efek positif tersebut adalah: pertama, menumbuhkan rasa muraqabatullah yang sempurna dalam jiwa seorang hamba, karena ia mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu maha mengetahui segala perbuatan dan dosa-dosanya. Kedua, menumbuhkan pada jiwa seorang hamba keinginan untuk menyucikan hati dari berbagai penyakit hati berupa hasad atau iri, atau ria, kemunafikan, dan yang lainnya. Ketiga, menumbuhkan rasa takut kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala melihat dan mengetahui segala sesuatu yang ada pada batinnya, sehingga ia menjaga lisannya dari berbuat bohong, gibah, adu domba, dan yang lainnya. Dan ia juga akan menjaga anggota tubuhnya dari berbuat jahat kepada orang lain. Allah merupakan Al-Alim. Allah memiliki pengetahuan yang menyeluruh dan luas terhadap apa yang terlihat dan tidak terlihat, yang jelas dan yang tersembunyi, saat ini dan di masa depan, jauh dan juga dekat. Tahuannya melampaui dan dia sadar akan segala hal. Allah tahu segala detail dan tak ada yang luput dari pengawasan dan catatannya. Sungguh, Allah adalah Maha yang mengetahui. Tentu kita pernah berbelanja di pasar modern di mana terdapat kamera pengintai konsumen yang sedang melakukan ingin membeli barang kebutuhan. Menyadari bahwa kalau kamera tersebut bisa merekam kelakuan pembelinya dan pembeli tidak berani melakukan pencurian. Begitu hebatnya fungsi kamera tersebut sehingga bisa memperkecil tindak kejahatan. Begitupun ada juga aksi nekat pembeli yang mencuri dan terekam oleh kamera. Ini sebuah analogi saja dalam menjalani kehidupan bahwa manusia pun selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap perbuatan itu terekam dengan cermat dan tidak luput dari pengawasan Allah. Salah satu bukti orang yang beriman adalah mengaplikasikan sifat Al-Alim dalam kehidupannya sehari-hari. Pribadi yang demikian akan melahirkan prinsip kalau hidup selalu dipantau oleh Allah, dan insya Allah tidak akan melakukan perbuatan munkar. Karena setiap perbuatan munkar akan disaksikan oleh Allah. Dan kalau perbuatannya makruh, tentu akan memberikan motivasi akan selalu melakukannya, dan juga Allah akan melihat setiap perbuatan baik hambanya. Dengan iman akan memberikan kekuatan lahir dan batin. Mengamalkan diantaranya jika dalam masalah atau ada keinginan dalam hati, maka tempat meminta atau memudahkan. Amalkannya diantaranya jika dalam masalah atau ada keinginan dalam hati, maka tempat meminta dan memudahkan atau menyelesaikan masalah adalah dengan berdoa kepada Allah. Karena Allah itu tempatnya meminta dan memohonkan pertolongan kepada hambanya. Jangan meminta atau memohon pertolongan kepada selain Allah. Jika itu yang terjadi, maka iman dan ketakwaannya belum benar atau masih di tingkat level yang rendah. Allah bersifat alim, maka maha mengetahui. Dia tahu segalanya, tidak peduli jelas atau tersembunyi, terlihat atau tidak terlihat, di langit atau di bumi. Dia tahu masa lalu dan masa depan, kata-kata kita, pikiran, perasaan yang tidak diwujudkan oleh tindakan kita atau tersembunyi di dalam hati kita. Asami secara bahasa artinya adalah maha mendengar. Asami secara istilah artinya adalah Allah maha mendengar secara suatu baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Salah satu dalil Al-Quran yang menyebut Asmaul Husna Asami adalah surat Al-Baqarah ayat 256. Berikut perilaku yang mencerminkan sifat beriman dan meneladani Asmaul Husna Allah As-Sami. Pertama, mendengar nasihat yang Allah berikan kepada kita ketika kita melakukan kesalahan. Kedua, mendengar penjelasan ilmu ketika berada di majelis ilmu dengan seksama. Ketiga, berbicara perkataan yang baik-baik karena yakin Allah mendengar apa yang kita bicarakan.
Sahabat, maka dari itu berkatalah perkataan yang baik-baik karena pasti Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Al-Bashir, yang maha melihat, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan menyaksikan segala sesuatu, baik yang nampak dengan nyata ataupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melihat yang ada di atas bumi, melihat yang ada di siang hari ataupun di malam hari. Sahabat, berikut contoh perilaku Al-Bashir. Sesuatu yang bukan milik kita walaupun tidak ada orang yang melihat. Kedua, selalu mengerjakan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, mengurangkan maksiat maupun yang kecil dan yang besar. Maka dari itu, jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak akan melihat apa yang kita lakukan. Karena Allah Maha melihat, maka berbuatlah perilaku yang baik. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.